sore Pak, perkenalkan nama lengkap saya Kristina Salonga. Saya dari kelas M1 semester 3. Di sini saya akan membawa materi seni budaya untuk SMP kelas 2. Yang pertama itu seni rupa, konsep seni rupa. Yang pertama unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu berupa garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan juga nilai seperti gelap atau terang. Yang kedua, prinsip seni rupa itu sendiri. Prinsip seni rupa itu sendiri dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu keseimbangan, yang kedua irama, yang ketiga proporsi, yang keempat kesatuan, yang kelima dominasi, yang keenam variasi. Yang berikut karya seni rupa lokal dan nasional. Yang pertama itu lukisan tradisional, contohnya seperti wayang beber dari Jawa Timur. Yang kedua lukisan keemasan dari Bali. Yang ketiga lukisan batik dari Jawa. Yang kedua craft seni. Craft seni itu seperti keramik. Yang berikut kita masuk yang kedua, yaitu pada musik. Musik itu sendiri adalah ungkapan perasaan seseorang, ungkapan sedih, marah, atau kecewa untuk menyampaikan dalam sebuah alat musik. Konsep musik, unsur musik yang pertama itu nada, ritme, melodi, harmoni, dinamika, tempo, dan juga warna suara. Yang kedua, jenis musik. Yang pertama itu musik tradisional, musik rakyat, dan juga musik kontemporer. Yang berikut alat musik dan karya musik. Alat musik tradisional daerah yang pertama itu contohnya dari Jawa Timur, yaitu musik gamelan. Yang berikut dari Indonesia Barat, yaitu angklung dan juga gambus atau dan seruling. Yang berikut, yang ketiga itu adalah tari. Konsep dasar tari, unsur tari itu yang pertama itu gerak, irama, kostum, rias, wajah, properti, dan juga makna. Yang kedua, jenis tari. Jenis tari itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tari tradisional, tari rakyat, dan juga tari kreasi. Yang berikut tari tradisional dan kreatif. Tari daerah, contohnya itu remo dari Jawa Timur. Yang berikut gerak dasar tari. Yang pertama itu langkah dasar. Yang kedua itu gerakan tangan. Yang ketiga itu gerakan badan. Dan yang ketiga itu gerakan kaki. Yang berikut tari kreatif. Tari kreatif itu pembuatan gerakannya berdasarkan aktivitas sehari-hari, yaitu olahraga atau memasak. Yang keempat itu teater. Konsep dasar teater, unsur teater itu yang pertama tokoh, alur, dialog, latar, properti, dan juga kostum. Yang kedua jenis teater, contohnya itu sandiwara, yaitu dari Jawa Timur. Karya teater cerita rakyat, contohnya itu Timun Mas dan juga Bawang Putih Bawang Merah. Naskah sederhana pembuatan dialog berdasarkan cerita rakyat. Yang berikut pentas teater. Yang pertama itu tata panggung, penggunaan suara, dan juga ekspresi wajah. Yang berikut kita masuk pada mind mapping yang sudah saya buat di sini. Yang pertama itu masuk pada tujuan kita belajar seni rupa pada hari ini. Dari yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu tentang pengetahuan, keterampilan, nilai sosial, dan juga kreativitas. Pada pengetahuan ini kita mahasiswa memahami konsep sejarah dan makna berbagai seni budaya Indonesia dan juga dunia. Yang kedua itu keterampilan, mampu menciptakan, menampilkan, dan menilai karya seni dalam cabang seni musik, tari, seni rupa, dan juga teater. Yang ketiga itu nilai sosial, menumbuhkan rasa cinta tanah air, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan sikap menghargai karya seni serta seniman. Yang keempat itu kreativitas,
mengembangkan ide dan inovasi dalam mencipta karya seni dengan memanfaatkan unsur budaya lokal dan juga global. Yang berikut kita masuk pada materi pembelajarannya. Yang pertama itu saya sudah jelaskan tadi, yang pertama itu seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga itu tari, dan yang keempat itu teater. Jadi pada intinya seni rupa itu merupakan unsur dan prinsip seni rupa lukisan, tradisional lokal, keramik, dan juga desain produk sederhana. Yang kedua itu musik. Musik itu seperti alat musik tradisional daerah, misalnya gamelan, angklung, terus lagu daerah dan juga lagu nasional. Yang berikut itu tari. Tari tradisional daerah, misalnya itu remo dari Jawa Timur. Yang berikut itu unsur tari dasar dan gerakan kreatif. Yang keempat itu adalah teater. Teater pentas cerita rakyat, unsur teater dasar dan peran tokoh. Masuk pada proses. Proses di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama metode dan juga strategi. Metode yang saya lakukan di sini dan juga strategi yaitu diskusi kelompok, demokrasi langsung atau eksplorasi lapangan. Yang kedua itu seperti kegiatan pentas seni begitu, yaitu melalui proses berbasis proyek yang dilakukan oleh semua siswa dari SMP kelas 2. Terus yang kedua itu media dan sarana. Buku ajar, video dokumentasi seni, alat musik tradisional, bahan seni rupa. Yang kedua itu ruang seni, studio tari, perpustakaan seni, dan platform digital untuk pembelajaran dan berbagai karya. Yang berikut yang ketiga itu kegiatan pembelajaran. Mengaktifkan pengetahuan awal melalui cerita atau tayangan video. Intinya, eksplorasi materi, praktek langsung, diskusi, dan pembuatan karya. Penutupnya itu presentase, kayak itu semacam pembuatan satu kelompok begitu. Terus kita dibagi menjadi beberapa kelompok, terus mereka presentasikan. Terus habis presentase, mereka menyampaikan hasil dari presentasi atau kesimpulan dari apa yang mereka presentasikan hari itu begitu. Terus yang keempat itu kita masuk pada evaluasi. Evaluasi itu yang pertama itu uji tertulis. Uji tertulis itu seperti ujian semester gitu. Terus yang kedua ujian praktek. Ujian praktek itu semacam sebuah proyek begitu. Kita buat ujian praktek, ada pementasan seni, ada tarian, terus ini ada teater juga. Terus ada pameran karya, itu kita buat dalam bentuk kegiatan gitu. Kita ada buat pameran sebuah karya yang telah kita buat. Terus yang keempat itu pentas seni. Pentas seni itu kita adakan sebuah kegiatan pentas, kegiatan pentas seperti tarian, terus musik-musik daerah, musik-musik tradisional yang mau kita pentaskan di saat kita melakukan sebuah kegiatan yaitu pentas seni. Baik Pak, itu saja materi yang sudah saya paparkan hari ini. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.